bakti kepada para habaib. Apa salah mereka sada alamin? Kami akan kasih sop terangan tinggi nanti. Kami akan berikan sop tegangan tinggi. Makanya kami periksa. Ada kelompok iman tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih sop terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih sop terapi. Kita periksa beberapa tempat yang warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang berjudul Pak Muhdor Tanggul diam lebih baik daripada berbicara menampakkan kebodohan. Pak Muhdor dengan berapi-api berpidato di hadapan awam. Rupanya ia sangat kesal sekali dengan penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ia instruksikan kepada gerombolannya untuk menolak penulis di beberapa daerah yang ia sebutkan. Mungkin menurutnya daerah-daerah itulah yang menjadi basis fan-nya. Dia tidak tahu bahwa daerah-daerah yang disebutkannya itulah sebenarnya tempat bercokolnya para pionir-pionir dan tokoh-tokoh yang pertama memunculkan wacana habaib bukan cucu Nabi. Daerah-daerah yang disebutkannya itulah para kiai dan tokohnya banyak yang mengunjungi penulis atau mengundang penulis untuk suatu acara. Itu membuktikan bahwa sebenarnya secara sosio-antropologis keberadaan Pak Alwi di suatu daerah memunculkan masalah-masalah kemasyarakatan yang unik. Bahkan ada seorang tokoh Jember yang menghadiahkan penulis tiket haji khusus untuk tahun depan. Mungkin sebagai tanda terima kasih atas kajian penulis akan terputusnya nasab habaib di Indonesia. Provokasi Pak Muhdor lakukan dalam pidato itu bisa dianggap oleh pribumi Indonesia sebagai arogansi warga keturunan pendatang terhadap warga pribumi asli Indonesia. Ini yang harus dihindari. Tentang kajian ilmiah terputusnya nasab Habib yang penulis sampaikan, itu bisa dijawab dengan kajian ilmiah pula. Dan dari semua jawaban baik berupa kitab berbahasa Arab atau buku yang berbahasa Indonesia, semuanya terbukti tidak bisa membawa dalil-dalil yang menjawab keterputusan nasab Pak Alwi itu. Dalam pidato itu Pak Muhdor dengan jumawa membawa sebuah kitab yang katanya abad keempat Hijriah. Dengan itu ia mengatakan bahwa kitab itu adalah dalil yang kuat untuk menjawab keterputusan nasab Pak Alwi. Namun sayang, kitab yang dibawa dan dibaca dengan cara baca yang di bawah standar Kiai Indonesia itu ternyata adalah kitab Abnaul Imam. Rupanya Pak Muhdor ketinggalan kereta. Kitab Abnaul Imam adalah kitab yang sudah lama dibahas oleh penulis dan terbukti kitab itu kitab palsu. Kitab itu dicetak tidak sesuai manuskrip aslinya. Dan hal itu telah diakui oleh muhakiknya, yaitu Yusuf Jamalul Lail. Oleh karena itu sungguh sangat disayangkan orang yang dianggap jamaahnya sebagai ulama ternyata tidak mempunyai wawasan yang dalam tentang kitab-kitab kuning, terutama kitab tentang nasabnya sendiri, nasab yang selama ini diyakini dan dibanggakan serta digembar-gemborkan di hadapan khalayak umum itu ternyata tidak berbasis pengetahuan dan data dari para pengasongnya, contohnya Pak Muhdor ini. Selain kebodohannya tentang kitab Abnaul Imam ini, Pak Muhdor juga telah menampakkan kebodohan beberapa waktu lalu dengan menyebutkan bahwa para imam madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal tidak menolak nasab Pak Alwi.
Ini adalah sebuah pernyataan yang jauh dari ilmiah. Bagaimana mereka menolak nasab Ba'alwi, sedangkan Imam Abu Hanifah contohnya, ia wafat tahun 1050 Hijriah, 150 Hijriah. Bagaimana orang yang wafat tahun 150 Hijriah bisa menerima atau menolak nasab Ubaid yang wafat tahun 838 Hijriah? Penulis sangat menghargai kebijakan Ustadz Taufik Shihab tentang instruksinya kepada Ba'alwi agar tidak menjawab tesis penulis dengan sembarangan. Karena memang menjawab sebuah tesis ilmiah memerlukan sebuah penalaran yang paripurna dan ketelitian yang sempurna. Jika setelah mengadakan kajian, kemudian hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, memang diam adalah jalan terbaik. Walaupun mengakui nasabnya batal, itu lebih baik untuk kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, penulis menyayangkan adanya provokasi Pak Muhdor Tanggul agar fansnya mengadakan gerakan menolak para kiai dan ulama yang setuju dengan kajian tesis penulis. Penulis mengharapkan aparat keamanan menindak tegas oknum radikal semacam Pak Muhdor Tanggul ini, karena hal itu akan menciderai keharmonisan, kerukunan, dan kedamaian warga negara, sekaligus mengancam keamanan dan ketertiban negara. Khusus tentang usaha Pak Muhdor yang berusaha menjawab tesis penulis dengan kitab kuning itu, penulis acungkan jempol. Namun sebelum jawaban itu disampaikan ke hadapan publik, sebaiknya dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan orang alim di kalangan Ba'alwi, sehingga tidak tampak memalukan seperti itu. Menjawab dengan berapi-api, namun dengan kitab semacam kitab Abnaul Imam yang terbukti palsu. Dalam kesempatan ini pula penulis sampaikan, khusus untuk Pak Muhdor Tanggul, jika sudah dirasa mampu untuk menjawab tesis penulis, maka penulis tantang Pak Muhdor untuk berani berhadapan langsung dengan penulis untuk mengadu data tentang terputusnya nasab Ba'alwi ini. Wallahu a'lam. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.